Limbah cair kelapa sawit merupakan limbah yang berasal dari sisa-sisa pengolahan ataupun pembuangan dari industri minyak kelapa sawit. Pencemaran dari salah satu komoditas dan industri pangan terbesar di dunia ini telah menjadi isu serta sorotan global dari beberapa tahun terakhir. Limbah cair yang melibatkan ekstraksi minyak dari kelapa sawit ini banyak mengandung minyak berat, padatan terlarut, dan senyawa kimia yang dapat mencemari air, tanah, dan ekosistem perairan jika pengolahan limbahnya tidak berjalan dengan baik. Selain itu, aktivitas terkait industri dan praktik-praktik ilegal dari pembuangan limbah cair kelapa sawit juga dapat menjadi sumber pencemar daerah sungai dan perairan lainnya yang dapat berdampak serius bagi masyarakat dan juga ekosistem air. Sehingga perlu adanya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan praktik berkelanjutan dari industri kelapa sawit dengan adanya pengawasan ketat dari pemerintah. Kandungan senyawa organik dan zat kimia yang terdapat pada limbah cair kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol dan biodiesel yang merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin ataupun produksi listrik. Pupuk organik juga dapat dihasilkan untuk pertanian serta diversifikasi produk yang dapat digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan. Penanganan limbah cair kelapa sawit yang dihasilkan oleh suatu industri biasanya berupa optimalisasi pada instalasi pengelolaan air limbah atau yang biasa disebut dengan IPAL. IPAL ini menerapkan sistem filtrasi, memanfaatkan fitoremediasi, pembersihan dan perbaikan drainase atau parit pabrik, pembuatan kajian teknis untuk baku mutu emisi, dan pengelolaan limbah menjadi sumber energi biogas dan listrik. Pengelolaan pada IPAL terdiri atas 3 tahap. Pengolahan primer bertujuan menghilangkan padatan dan partikel lebih kecil dengan penggunaan septic tank dan lubang resapan. Pengolahan sekunder menggunakan sistem aerob dan anaerob untuk menguraikan zat-zat organik pada limbah. Tahap pengolahan terakhir yaitu pengolahan tersier. Pengolahan ini bertujuan membersihkan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah yang telah dipisahkan dapat dibuang sesuai tempatnya atau dapat diolah kembali. Limbah cair yang tidak diolah dengan baik dan tidak dijaga dalam pembuangannya dapat menyebabkan pencemaran. Penyebab tidak memadainya pengolahan limbah menjadi salah satu alasan terjadinya pencemaran, mulai dari pemeliharaan yang buruk sehingga pemurnian yang kurang membuat limbah langsung saja dibuang ke lingkungan. Hal ini juga membuat pembuangan limbah cair kelapa sawit yang tidak terkendali dan tidak sesuai peraturan pemerintah. Salah satunya adalah angka baku mutu yang berada di atas atau melebihi aturan yang telah ditetapkan. Kandungan organik yang tinggi dari pelepasan proses pengolahan kelapa sawit juga membuat air dan tanah menjadi tidak bagus. Pertumbuhan alga yang berlebihan karena adanya kandungan nitrogen dan fosfor pada limbah dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup di dalam air dan menyebabkan pencemaran. Terakhir, penguraian pada limbah juga menyebabkan perubahan iklim karena kandungan gas metana yang terdapat di dalamnya. Dari pencemaran yang terjadi, akibat yang akan terjadi sudah disebutkan sebelumnya seperti pencemaran dan terganggunya keseimbangan ekosistem makhluk hidup. Namun sangat mungkin juga adanya kematian makhluk hidup yang hidup di air karena kandungan senyawa beracun yang terdapat di limbah cair kelapa sawit. Kematian massal pada ikan dan terganggunya rantai makanan pun terjadi. Manusia yang biasanya memanfaatkan perairan tersebut sebagai sumber air minum atau pertanian dapat terkena masalah kesehatan yang berbahaya karena terdampak senyawa patogen pada limbah tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari daerah perairan atau perikanan pun akan terdampak seperti mata pencaharian atau wisata dan menyebabkan hilangnya sebagian bahkan seluruh pendapatan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan hukum bagi pelaku industri yang menyebabkan pencemaran perairan dan akibatnya perusahaan dan karyawan juga dirugikan. Pemanfaatan IPAL dari sisi teori ekonomi. Nah, pemanfaatan IPAL yang baik dan sesuai kebijakan dapat memberikan manfaat dari segi kesehatan, bahkan juga dari segi ekonomi. Jika dilihat dari sisi teori ekonomi,
pemanfaatan IPAL memiliki relevansi dari lingkungan dan juga pengelolaan sumber dayanya. Antara lain adalah yang pertama, tingkat efisiensi sumber daya, di mana konsep efisiensi sumber daya dapat mencerminkan penggunaan sumber daya yang optimal untuk hasil yang maksimal. Penggunaan IPAL yang efisien dapat meminimalkan pemborosan sumber daya air bersih dan memaksimalkan penggunaan air yang sudah ada. Lalu yang kedua dari tingkat biaya dan manfaat. Nah, perhitungan biaya yang terdiri dari berbagai macam variabel biaya seperti biaya instalasi, operasi, dan juga pemeliharaan. Manfaatnya terdiri dari lingkungan yang lebih bersih, kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan lain-lain. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat mengevaluasi proyek-proyek IPAL dengan membandingkannya. Yang ketiga ada pengurangan dampak eksternal. Instalasi dan pengelolaan yang efisien dan baik sesuai regulasi dapat mengurangi dampak eksternal yang negatif, yaitu dampak dari tindakan yang dapat mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan merupakan suatu prinsip dasar dari teori yang harus menjadi perhatian. Dengan pemanfaatan IPAL, diharapkan dapat menjaga dan mengelola sumber daya yang digunakan tanpa merusaknya. Lalu yang terakhir, ada teori eksternalitas. Konsep eksternalitas ini mengacu pada dampak eksternal yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu dampak positif ataupun dampak negatifnya. Selanjutnya, ada sumber video yang kami gunakan dalam pembuatan penugasan video mengenai limbah sawit ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.